Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Ada orang ke masjid bawa unta. Kemudian dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya lepas unta ini, saya tawakal. Apa saya tali unta ini dan saya tawakal?" Sudah saya lepas begitu saja unta, tawakal Allah. Apa saya tali unta ini? Maka Nabi mengatakan, "Iqil wa tawakkal." Kamu tali unta itu, tapi hati kamu itu jangan kepada tali itu. Berapa banyak unta ditali lepas, berapa banyak unta ditali dicuri orang. Ini syarahnya ini. Tapi Nabi mengatakan, "Iqil wa tawakkal." Tali unta kamu itu dan kamu tawakal sama Allah, jangan tawakal sama tali. Maka ada orang mengerjakan hadis ini, pergi di Masjidil Haram, bawa unta, iqil wa tawakkal. Untanya ditali, kemudian dia tawakal sama Allah. Ya Allah, unta ini saya titipkan kepada Engkau. Saya sudah mengerjakan perintah Nabimu, iqil wa tawakkal. Suruh nali tapi tawakal kepada Engkau. Sekarang sudah saya kerjakan, sudah saya tali dan saya hanya bergantung kepada Engkau saja. Kemudian aku titipkan unta ini kepada Engkau. Dia pergi ke masjid, sholat. Setelah sholat ternyata untanya dicuri orang. Maka dia doa lagi, "Ya Allah, yang dicuri bukan saya, yang dicuri itu Engkau. Wong ini unta sudah saya titipkan kepada Engkau kok dicuri. Yang dicuri Engkau berarti bukan saya." Tidak lama kemudian tahu-tahu ada orang bawa unta tadi dari Jabal Qubais, dari gunung sebelah Masjidil Haram itu datang. Tangannya sudah putus orang tadi itu. Bawa unta itu sambil tangannya sudah putus, darahnya masih keluar. "Ini unta kamu ambil. Loh, bagaimana ceritanya? Ini tadi unta ini saya curi, saya naik ke gunung sana, tiba-tiba ada malaikat datang. Loh, unta sudah dititipkan sama Allah, kamu curi, tak potong tangan kamu." Tangan saya dipotong sama, "Kembalikan," katanya. Maka saya kembalikan. Jadi orang itu kalau tawakal itu benar-benar tawakal tuh Allah akan mendatangkan perkara-perkara yang ajaib. Tapi tidak boleh coba-coba. Tidak boleh coba-coba. Karena kalau coba-coba itu berarti membuat main-mainan agama, bikin mainan-mainan Tuhan namanya. Maka Nabi Isa alaihissalam jalan di pucuk gunung. Iblis datang. Orang itu kalau belum waktunya mati kan nggak bisa mati toh, bener. Coba kamu terjun dari gunung situ, mati apa enggak? Katanya iblis kepada Nabi Isa. Enggak mau saya. Loh, katanya kalau belum waktunya mati nggak mati. Saya suruh terjun nggak berani. Ngomong kosong aja, itu kamu ngomong, bukan ngomong kosong. Bukan ngomong kosong bagaimana? Hamba itu tidak boleh menguji Allah. Allah yang berhak menguji hamba. Saya tak terjun, nanti oleh Allah dimatikan apa tidak? Itu tidak boleh. Hamba itu tidak berhak untuk menguji Allah. Allah yang berhak menguji hambanya. Kalau oleh Allah SWT saya dilemparkan tanpa mau saya, ya terserah Allah. Tapi kalau saya mau suruh terjun dari gunung ini, saya nggak mau. Karena Allah tidak menyuruh saya begitu. Ngerti? Ini orang mau keluar 4 bulan, ditargib iman yakin. Padahal anaknya sakit, istrinya sakit, ya berangkat coba-coba ya.
Saya berangkat nanti anak saya masih hidup nggak nanti? Loh, itu namanya kamu menguji Allah, itu tidak benar itu. Dimusyawarahkan itu keluarga kamu yang sakit itu. Dimusyawarahkan. Perintah Allah SWT, orang itu harus menjaga keselamatan keluarganya. Ya, diobati dulu, carikan yang nunggu dulu, berangkat 4 bulan, jangan tidak berangkat. Nah, tapi bukan berangkat dengan menguji Tuhan. Nah, saya tak berangkat nanti, coba anak saya mati apa enggak nanti. Nah. Perintah Allah kepada kamu itu apa begitu? Amin. Makanya Nabi dilapori seorang sahabat istrinya sakit ketika mau ke Badar, ya kamu ditunggu, yang sakit itu ditunggu, tapi dengan musyawarah. Kalau tidak dengan musyawarah, saya naik sendiri namanya. Ya. Tapi juga orang itu tidak boleh dengan cara coba-coba seperti itu. Ya. Ditawakal dengan nyoba-nyoba itu lain. Seperti ceritanya dalam hadis tadi itu, semua tertib syariat sudah dikerjakan semua sama orang tadi. Tapi mentok, satu saat mentok. Nah, ketika mentok ini, ya sudah, apa yang bisa dibuat? Uang dimasukkan ke kayu, dibuang ke lautan. Nah, ini ya namanya buang uang, membadirkan uang. Bukan. Kalau bagi orang yang belum punya sifat tawakal, namanya membadirkan uang. Uang ditaruh di kayu, dilemparkan ke lautan. Tapi orang yang sudah punya sifat tawakal yang kuat kepada Allah, ini bukan mubadir. Ini namanya sifat tawakal ditampakkan. Akhirnya wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Tingkatan orang keyakinannya itu, kalau orang itu keyakinan itu lain, tingkat imannya sudah sampai situ. Maka ada orang itu jadi pegawai negeri, dia sibuk dalam doa, sibuk dalam ngaji, sibuk dalam macam-macam. Akhirnya minta izin sama salah satu gurunya. Saya tak sibuk di ngaji aja lah. Saya tak lepas dari pegawai negeri. Boleh apa tidak? Jangan, kata gurunya. Tetap aja di pegawai negeri. Jangan kamu lepas. Datang lagi sama gurunya. Jangan. Setelah beberapa kali, tiba-tiba kirim surat dia sama gurunya. Saya sekarang sudah melepaskan diri dari pegawai negeri, saya ngaji saja. Alhamdulillah, kata gurunya. Maka murid-muridnya yang di sekitarnya itu heran. Itu asalnya izin mau keluar dari pegawai negeri, nggak boleh. Sekarang saya keluar betul kok malah alhamdulillah, itu gimana? Ini saya perhatikan, yakin dia itu. Ketika dia tanya, saya boleh keluar apa tidak, itu berarti dia itu masih ragu. Maka saya bilang, jangan kamu lepaskan itu asbab itu. Kamu masih punya ragu-ragu. Nah, ketika dia kirim surat, sudah saya lepas. Oh, berarti dia sudah mantap. Sudah mantap, ya alhamdulillah, ngaji saja. Ngerti Mustafa? Ngerti ya? Paham? Apa namanya? Asal. Kamu paham nggak? Jadi orang itu kalau dalam hati masih pegang asbab saja. Ini tingkatan asbab ini. Tapi kalau sudah hati itu enggak, bismillah. Nah, sudah. Itu lain itu. Dan ini tidak bisa dibicarakan ini.
Kalau memang betul-betul dia punya sifat tawakal yang hakiki itu, pasti selesai masalah. Maka ada orang mengatakan tawakal, akhirnya minta sama ayahnya, minta sama ibunya. Saya tawakal aja. Tawakal sama ayahnya, bukan tawakal ala Allah. Kalau tawakal yang sebenarnya bukan kamu jadi beban ayah dan ibu kamu. Kalau tawakal beneran, malah ayah ibu kamu kasih malah nanti. Kalau tawakal beneran. Tapi ini coba-coba karena males saja tawakal biar dianggap wali apa-apa. Tawakal, tapi sebetulnya baru di mulut, belum yang ada dalam hati. Kalau yang ada dalam hati itu Allah SWT pasti itu akan wujudkan, memang tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mamayawan. Nah, kamu ini santri ini belajar tawakal, pokoknya dakwah, ngaji, taklim, ta'allum, zikir, ibadah, khidmat. Insyaallah hidup saya akan sukses. Sudah, jangan mikir-mikir nanti saya ngaji terus bagaimana, makan apa saya. Nah, ini namanya orang ragu. Orang ragu biasanya menderita. Tapi orang itu mantap, saya hidup untuk agama, nggak mungkin Allah SWT akan sia-siakan saya. Mantap, nanti Allah SWT akan bantu kamu. Ya, kalau orang ragu-ragu,